Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak angkatan 9 asal Provinsi Maluku, Kota Ambon, akan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk proses pembelajaran di modul 1.2. Di aksi nyata ini, saya diajak untuk melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4B di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Bapak Ibu Guru hebat, pada tugas koneksi antar materi dengan menggunakan refleksi 4B, pada B yang terakhir atau penerapan, saya sudah mengulas tentang rencana apa, pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang. Ada 3 poin besar yang saya uraikan. Yang pertama, pengembangan diri secara mandiri dengan pelatihan pada PMM untuk meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan. Berikutnya, belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT untuk pengembangan inovasi atau pengembangan game dan media belajar lainnya. Yang terakhir, memotivasi diri untuk dengan menonton praktik baik dan aksi nyata yang ada di PMM, tetapi juga membuka diskusi dengan rekan sejawat untuk dapat mengembangkan pembelajaran dengan berbagai praktik baik yang sudah dilakukan. Bapak Ibu Guru hebat, kegiatan rutin yang akan saya lakukan pertama yaitu pengembangan diri secara mandiri dengan pelatihan pada platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan. Seperti yang sudah Anda lihat pada dokumentasi bagaimana proses yang saya lakukan, ada sertifikat yang sudah dihasilkan dalam modul-modul pembelajaran pada pelatihan mandiri, tapi ada juga yang masih dalam proses untuk diselesaikan. Maka kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin saya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi diri, tapi juga menggali ide-ide praktik baik untuk pengembangan media dan metode belajar. Kegiatan selanjutnya itu belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT untuk mengembangkan inovasi dan pengembangan media belajar lainnya. Yang saya bagi dalam 2 yaitu memanfaatkan aplikasi TikTok untuk berbagi contoh-contoh soal yang dapat diakses oleh siswa kapan dan di mana saja. Kedua, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dengan proses belajar yaitu dengan bermain permainan dan menggunakan alat peraga sehingga proses penanaman konsep lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini adalah video di mana pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan alat peraga khusus pada penanaman konsep. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam video ini begitu antusiasnya anak-anak menggali informasi atau saling menanggapi dengan ide-ide yang disampaikan oleh anak-anak atau teman-teman yang lain di dalam kelompok, sehingga proses pembelajaran ini semakin menyenangkan tetapi juga menantang ketika mereka harus memecahkan masalah yang menjadi tanggung jawab dari kelompok masing-masing. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, selain menggunakan alat peraga untuk penanaman konsep, saya juga melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode game. Game yang saya buat untuk proses assessment sehingga anak tidak merasa tegang dalam melakukan penilaian, tapi mereka enjoy dengan penilaian, bagaimana mengumpulkan poin dan mendapatkan nilai, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai bersama antara satu dengan yang lainnya, sehingga hasil yang diperoleh bukan secara individual, tapi hasil yang diperoleh adalah hasil kelompok, tetapi pengalaman belajar akan bermakna bagi masing-masing siswa karena proses itu mereka alami dengan baik dan dengan situasi yang menyenangkan. Pengembangan inovasi yang berbasis IT
tapi sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu saya membuat akun TikTok khusus untuk membahas soal-soal yang sudah atau belum dibahas di kelas. Nah, ide ini muncul ketika saya melakukan refleksi dengan anak-anak, lalu menanyakan bagaimana jika proses pembelajaran diakses lewat TikTok, dan anak-anak menyambut itu dengan baik, sehingga mereka berpendapat bahwa iya Bu, kalau misalnya di TikTok kami lebih mudah mengaksesnya karena sebagian besar dari anak-anak memiliki akun TikTok. Selain itu juga dapat memberikan dampak positif kepada mereka ketika mereka bermain TikTok. Mereka bisa memilih akun-akun yang baik atau konten-konten yang positif yang bermanfaat dalam proses pembelajaran yang mereka jalani. Halo anak-anak hebat, berikut ini kita akan membahas penjumlahan matriks. Nah, diingat kembali, dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama. Kemudian matriks pertama ordonya 2 kali 2, matriks kedua ordonya 2 kali 2, sehingga dia dapat dijumlahkan. Kemudian semua harus melengkapi tempat yang sama, sehingga 2 dijumlahkan dengan 5, kemudian 3 dijumlahkan dengan 7, 3 tambah min 7, min 1 dijumlahkan dengan min 3, dan kegiatan terakhir yang akan saya lakukan secara rutin yaitu memotivasi diri dengan menonton praktik baik dan aksi nyata yang ada di PMM, tetapi juga membuka diskusi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran dengan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, salah satu yang ada pada tayangan ini yaitu mengambil praktik baik dari PMM untuk dijadikan referensi dalam pengembangan pembelajaran. Kegiatan berikutnya yaitu saling berbagi praktik baik antara rekan-rekan sejawat. Bukan saja saya yang membagikan, tetapi terjadi juga diskusi-diskusi untuk mengembangkan praktik baik yang saya lakukan, dan dilakukan dalam proses berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk mengembangkan modul ajar, media ajar, untuk menyiapkan proses pembelajaran yang lebih baik, dan kegiatan ini akan berlanjut secara berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang saya lakukan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana, rutin, dan berkesinambungan yang saya tuangkan dalam beberapa kegiatan yang sudah dan akan selalu saya kembangkan dalam proses-proses ke depan untuk mempertebal nilai-nilai saya sebagai calon guru penggerak. Tapi bukan hanya sampai di sini, tetapi kegiatan ini akan selalu berkesinambungan dengan tujuan utama untuk mencapai pendidikan yang menjawab kebutuhan anak. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita tetap sehat, bahagia untuk menjalani proses-proses ke depan. Salam guru penggerak.